Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Maria bidang studi IPS kelas 9. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang Australia. Australia adalah nama sebuah negara yang ada di dalam satu benua, yaitu benua Australia. Apa yang kalian tahu tentang Australia? Suku Ya, suku aborigin. Apalagi binatang kanguru. Betul. Ya. Untuk tahu banyak tentang Australia akan kita bahas nanti. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Australia merupakan suatu negara yang menempati satu benua, yaitu benua Australia, yang merupakan benua terkecil di dunia. Benua ini ditemukan pertama kali oleh pelaut Spanyol 1605 Luis French Torres yang mendarat di Selat Torres. Tahun 1606, seorang Belanda, Willem Jas, menemukan Teluk Carpentaria. Juga tahun 1644, Abel Tasman menemukan Pulau Tasman, dan tahun 1770 James Cook dari Inggris mendarat di Selandia Baru. Pada awalnya, Australia digunakan kerajaan Inggris sebagai tempat pembuangan penjahat dan tahanan Inggris. Tapi setelah ditemukan tambang emas abad 19, pengiriman penjahat dihentikan dan mulailah orang-orang Inggris berdatangan ke Australia. Letak astronomis Australia di 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dan 113 bujur timur sampai 155 bujur timur. Batas-batas di utara, Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur, Samudra Pasifik dan Laut Tasmania. Sebelah selatan, Samudra Hindia. Sebelah barat, Samudra Hindia. Negara Australia sangat luas wilayahnya karena satu benua, hanya diisi satu negara. Meskipun demikian, wilayahnya 2/3-nya berupa gurun. Iklim Australia sangat bervariasi. Ada tropis, subtropis, sedang, dan gurun. Keadaan alam Australia terbagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama, Australia bagian utara, merupakan dataran tinggi berelief kasar, seperti dataran tinggi Dempler, Arnhem. Kawasan Plato Barat ini adalah pegunungan yang tererosi jutaan tahun. Juga perbukitan rendah, seperti pegunungan McDonald, Robson. Terdapat penampakan alam batu cadas yang bernama Iron Rock atau Uluru. Bagian barat terdiri dari gurun pasir yang luas, sangat kering, seperti gurun Gibson, gurun Victoria besar, gurun pasir besar atau Great Desert, gurun Tamari, Stewart, dan gurun Simpson. Yang ketiga, Australia Selatan, terdiri dari dataran rendah yang membujur sepanjang pantai selatan Australia. Yang keempat, Australia Timur, terdiri atas dataran tinggi yang membentang dari pantai timur sampai Tanjung York. Ada pegunungan besar atau Great Dividing Ring. Di sini terdapat puncak gunung tertinggi, yaitu Kosciuszko. Terdapat juga pegunungan biru atau Blue Mountain, pegunungan salju, Snow Mountain. Yang kelima, bagian tengah, terdiri dari dataran rendah yang sangat subur dengan beberapa sungai penting seperti Sungai Murray, Sungai Darling, dan Moorebrug. Bentuk pemerintahan. Australia merupakan negara persemakmuran
dan secara formal tunduk pada kerajaan Inggris. Penguasa dari Inggris diwakili oleh Gubernur Jenderal sebagai kepala negaranya dan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Wilayah Australia dibagi menjadi 6 negara bagian dan 2 daerah teritorial. Yang pertama, Queensland dengan ibu kota Brisbane. 2. New South Wales dengan ibu kota Sydney. 3. South Australia dengan ibu kota Adelaide. West Australia dengan ibu kota Perth. Tasmania dengan ibu kota Hobart. Dan Victoria dengan ibu kota Melbourne. Ditambah 2 daerah teritorial yaitu Australia Utara dengan ibu kota Darwin dan daerah khusus ibu kota Australia dengan ibu kota Canberra. Ekonomi Australia. Australia mengandalkan sektor peternakan yang terbanyak adalah domba yang dimanfaatkan bulunya untuk industri wool. Australia merupakan industri wool terbesar di dunia. Peternakan lain yaitu sapi perah untuk diproduksi susu, keju, dan mentega. 2. Perikanan menghasilkan ikan tuna, salem, paus, udang, kerang mutiara. Kota pelabuhan ikan di Brisbane dan Sydney, sedang Hobart pelabuhan ikan paus. Pertambangan banyak memberikan devisa yaitu emas, perak, timah hitam, minyak bumi, gas alam, biji besi, batu bara, dan boksit. Industri Australia maju besar, antara lain industri makanan, tekstil, elektronika, mobil, mesin pertanian, dan plastik. Flora dan fauna. Australia memiliki keunikan flora dan fauna. Untuk fauna khas Australia terbagi atas 1. Hewan marsupial atau berkantung dengan contoh koala dan kanguru. Yang kedua, hewan monotrem, artinya bertelur tetapi menyusui seperti mamalia, contohnya platypus. Karena Australia bergurun, menyimpan fauna reptil seperti ular dan biawak. Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, 823 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Australia tercatat memiliki jenis ular terbanyak di dunia. Beberapa simbol ikon Australia adalah kanguru, wallaby, dan koala. Fauna asli Australia adalah dingo, platypus, curawong, angsa hitam, takabura, libit, dan ular berbisa. Di lautan Australia terdapat Great Barrier Reef, yaitu terumbu karang besar bahkan terbesar di dunia. Juga hewan-hewan laut seperti hiu putih, hiu pais, dan ubur-ubur katak. Jenis flora. Wilayah Australia yang kering dan didominasi rumput humok, jenis tanaman pohon kayu seperti eukaliptus merupakan tanaman terbanyak di Australia. Juga akasia dan semak belukar. Selain itu, terdapat kawasan hutan yang terdiri dari pohon eukaliptus yang rendah dan dijumpai di padang pasir yang disebut dengan kawasan Malay. Penduduk Australia. Angka pertumbuhan penduduk relatif kecil, cuma 1,15%. Jumlah penduduknya tidak seimbang dengan wilayahnya yang sangat luas, dengan kepadatan penduduk 3 orang per 1 km persegi, dan penduduknya terpusat di perkotaan. Penduduk terbagi menjadi 2, yang pertama penduduk asli, yaitu suku aborigin yang tinggal di pedalaman dengan senjata bumerang. Dan yang kedua, imigran yang berasal dari pendatang dari luar, tinggal di perkotaan.
yang merupakan imigran terbesar dari Asia dan Eropa dan justru menjadi mayoritas penduduk di Australia. Agama penduduk Australia mayoritas Katolik, Kristen, dan Islam. Tempat-tempat wisata terkenal di Australia. Pertama, Gedung Opera Sydney. 2. Kebun binatang di Melbourne. Ketiga, Pantai Cable atau Cable Beach. 4. Pulau Fraser di Queensland atau pulau pasir terbesar dunia. 5. Ayr Rock atau batu monolit terbesar dunia. 6. Great Barrier Reef atau terumbu karang penghalang besar. Dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata di Australia. Demikian tadi anak-anak semua bahasan tentang Australia. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Ya, untuk mengetahui lebih banyak, kalian harus banyak baca buku tentang Australia. Bisa buku paket, LKS, Google, dan lain-lain. Tetap semangat untuk belajar ya. Jangan lupa kerjakan soalnya, kemudian kumpulkan ke Google Classroom. Sampai di sini anak-anakku semua, sampai bertemu kembali minggu depan.